Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah seseorang bertanya dalam diam, apakah langit mengenal namaku? Sebuah pertanyaan yang tak terucap, namun menggema dalam relung hati terdalam. Di balik segala aktivitas yang sibuk, hiruk-pikuk kehidupan, pencapaian dunia, dan hingar-bingar informasi yang tak pernah berhenti, ruh manusia diam-diam merindukan sesuatu. Bukan pengakuan dari sesama, bukan popularitas atau pujian manusia, tapi rindu akan satu hal, untuk dikenal di langit. Dalam Islam, ada riwayat yang menyebut bahwa jika seseorang dicintai oleh Allah, maka Allah akan memanggil Jibril dan berkata, "Aku mencintai si Fulan, maka cintailah ia." Lalu Jibril mencintainya dan menyeru kepada para penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah ia." Maka cinta itu pun turun ke bumi. Ruh yang dicintai langit, bukanlah ruh yang banyak bicara, bukan pula yang sibuk mengejar dunia. Ia adalah ruh yang tenang, dan yang mencintai keheningan. Diam bukan tanda kebodohan. Diam adalah bahasa ruh. Di saat semua ingin bicara, ingin terlihat, ingin didengar, hanya sedikit yang berani memilih untuk diam dan mendengar. Bukan mendengar suara dunia, tapi mendengar bisikan ilahi yang pelan dan suci. Suara itu tidak hadir di tengah keramaian, tidak datang saat hati tergesa, dan tidak bisa ditemukan saat ego masih memegang kendali. Suara itu hanya muncul ketika hati telah bersih, saat dunia mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit dari dalam hati. Banyak yang tak sadar bahwa perjalanan menuju cinta langit bukan dimulai dengan aksi besar, bukan dengan mimbar, bukan dengan keramaian, tapi dimulai dari satu titik kecil, keheningan dalam hati. Diam, merenung, bertanya kepada diri sendiri, siapakah aku di hadapan Tuhan? Apa yang telah kulakukan hari ini, yang membuatku pantas dikenal oleh malaikat? Manusia sering lupa bahwa yang paling mengenal kita bukanlah manusia lain. Bahkan bukan pula diri kita sendiri sepenuhnya. Yang paling mengenal kita adalah Allah. Dia tahu isi dada, tahu bisikan yang belum sempat terucap, tahu luka yang disimpan diam-diam, dan tahu air mata yang jatuh dalam sujud di malam hari, saat semua tertidur. Ada ruh-ruh tertentu yang harum namanya di langit. Bukan karena ia terkenal, bukan karena ia banyak pengikut, tapi karena amal-amalnya tersembunyi. Ia menolong tanpa mengharapkan balasan. Ia menangis dalam doa tanpa diketahui siapapun. Ia menjaga lisannya bahkan ketika disakiti. Ia menyebarkan ketenangan kemanapun ia pergi. Ruh seperti ini tidak butuh pengakuan, karena ia tahu siapa yang melihatnya sebenarnya. Terkadang kita merasa hidup ini hampa. Sudah banyak dilakukan, tapi mengapa hati tetap terasa kosong? Mungkin karena kita terlalu sibuk mendengar suara manusia, dan lupa mendengar suara Allah. Padahal suara itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada, tapi terpendam di balik bisingnya dunia dan kerasnya pikiran kita sendiri. Keheningan adalah jembatan. Ia menghubungkan jiwa yang terputus dari Tuhannya. Dalam diam yang panjang, ruh mulai berbicara. Ia menagih janji yang pernah dibuat di alam ruh. Ia menangis tanpa suara, meminta untuk kembali disucikan, agar dapat dikenali lagi oleh langit. Dan pada momen-momen tertentu, saat air mata jatuh tanpa sebab, saat dada sesak karena dosa yang tak tahu bagaimana caranya diampuni, saat hati tiba-tiba ingin kembali, itulah waktu di mana langit mulai menoleh. Mungkin tak ada yang tahu siapa kita? Mungkin di bumi kita tak dianggap. Tapi bukan itu tujuan hidup ini. Sebab yang lebih penting dari dikenal manusia, adalah dikenal oleh malaikat. Dan semua itu, berawal dari satu hal sederhana yang sering kita lupakan, diam. Diam yang bukan pasif, tapi aktif. Diam untuk mendengar, diam untuk merenung, diam untuk membuka pintu antara langit dan hati. Dalam diam yang penuh makna itulah, ruh mulai menapaki jalan dicintai olehnya. Dan itulah awal dari sebuah perjalanan besar, perjalanan untuk menjadi ruh yang harum namanya di langit. Namun di tengah perjalanan itu, ada rintangan besar yang tak terlihat oleh mata, namun terasa menghimpit ruh. Dunia hari ini, dengan segala kemajuannya, telah membangun tembok-tembok yang tinggi di sekitar hati manusia. Suara langit menjadi semakin samar terdengar, seolah-olah ada kabut tebal yang menggantung di antara kita dan langit. Keheningan yang dulunya mudah ditemukan kini menjadi kemewahan langka. Bahkan dalam waktu senggang, manusia lebih memilih kebisingan untuk menemani kesepiannya. Ruh-ruh yang dulunya ringan, mulai terasa berat. Ada beban yang tidak terlihat namun mengikat.
Media sosial, notifikasi, ambisi tanpa arah, dan kompetisi tanpa jeda, semuanya menyita ruang batin yang seharusnya hening. Setiap pagi, manusia terbangun bukan untuk berdialog dengan Tuhannya, tapi untuk mengecek siapa yang mengingatnya hari ini di dunia maya. Dan setiap malam, mata tertutup bukan karena kelelahan beribadah, tapi karena tubuh sudah terlalu penat menuruti dunia. Inilah konflik awal yang tidak disadari oleh banyak orang. Ruh mulai tidak dikenal oleh langit bukan karena ia berdosa terang-terangan, tapi karena ia perlahan tenggelam dalam kebisingan yang seolah biasa. Ia tak lagi mendengar suara batinnya. Ia terlalu banyak berkata, tapi terlalu sedikit merenung. Ia terlalu banyak menjelaskan, tapi terlalu sedikit mendengar. Ia terlalu sibuk menjawab, tapi tidak pernah sempat bertanya kepada dirinya sendiri, untuk siapa sebenarnya aku hidup hari ini? Dan disinilah awal dari keterasingan ruh. Ia merasa hampa, meski segalanya tampak lengkap. Ia merasa kosong, meski dipuji dan disukai banyak orang. Ia merasa tidak dikenal, meski sering muncul di mana-mana. Karena pada akhirnya, tidak semua yang dikenal manusia dikenal pula oleh langit. Ada kegelisahan yang muncul perlahan. Semula samar, tapi makin lama makin menyesakkan. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di belakang, namun tak tahu apa. Seperti berjalan jauh, tapi lupa tujuan. Seperti tersenyum di luar, tapi batin menjerit meminta sesuatu yang lebih dari sekadar hidup. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa ruh sedang merindukan rumahnya. Rumah yang hanya bisa dijangkau saat keheningan kembali ditemukan. Namun siapa yang berani diam di tengah dunia yang terus berteriak? Di sekolah, di kantor, di rumah, bahkan di tempat ibadah sekalipun, keheningan seringkali dianggap aneh. Orang yang diam sering dicurigai. Orang yang banyak bicara dipuji. Akhirnya, manusia pun belajar untuk menyembunyikan sunyi mereka di balik kata-kata. Mereka menjadi piawai dalam berdialog dengan manusia, namun canggung saat harus berhadapan dengan diri sendiri. Inilah yang membuat banyak jiwa kehilangan arah. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi karena mereka tidak punya ruang untuk mendengarnya. Suara hati tak pernah menghilang, tapi ia tertimbun oleh rutinitas yang tak memberi ruang untuk merenung. Sungguh, konflik sejati manusia hari ini bukan lagi antara yang baik dan buruk secara terang-terangan, tapi antara ruh yang ingin terbang ke langit dan dunia yang terus menariknya ke tanah. Ia ingin dikenal oleh malaikat, tapi sibuk membuktikan diri kepada manusia. Ia ingin bergetar saat mendengar nama Allah, tapi yang ia dengar setiap hari hanyalah suara dunia. Ada ruh-ruh yang terluka bukan karena dosa besar, tapi karena terlalu lama jauh dari keheningan. Mereka lapar bukan karena tak punya makanan, tapi karena tidak pernah diberi santapan rohani. Mereka haus bukan karena kekurangan air, tapi karena tidak pernah meneguk zikir yang menghidupkan jiwa. Dan ketika malam datang, mereka tidak bisa tidur bukan karena tidak mengantuk, tapi karena ruh mereka mengetuk-ngetuk dinding hati, meminta diperhatikan kembali. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya jalan keluar adalah keberanian untuk berhenti sejenak. Bukan menyerah, tapi diam. Diam bukan untuk putus asa, tapi untuk menyiapkan diri kembali mendengar panggilan langit. Diam bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena ingin membersihkan ruang jiwa yang terlalu lama dipenuhi kebisingan. Karena hanya dalam diam, ruh bisa mulai menyusun kembali arah. Hanya dalam diam, ruh bisa memisahkan mana yang suara hati dan mana yang hanya gema dunia. Dan hanya dalam diam, seseorang bisa mulai merasakan bahwa langit masih mengenalnya, meski bumi tak lagi paham siapa dia sebenarnya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana menemukan kembali diam itu, saat dunia tak memberi kita kesempatan? Jawaban itu akan ditemukan saat kita mulai menapaki jalan sunyi, jalan pengembalian diri kepada suara yang paling dalam, suara dari Tuhan. Sebuah jalan yang tak banyak dilalui, tapi selalu ditunggu oleh langit. Saat ruh yang selama ini lelah, mulai memberanikan diri kembali mencari jalan pulang. Namun jalan pulang bagi ruh bukanlah jalan yang bisa dilalui kaki, melainkan keheningan yang harus dilalui hati. Bukan pula jalan yang ramai dengan lampu-lampu sorot atau petunjuk besar yang mencolok. Justru, ia tersembunyi dalam langkah-langkah kecil, sepi, tapi syarat makna. Saat seseorang mulai meninggalkan keramaian batin,
mematikan notifikasi yang tidak perlu, menjauh dari percakapan yang tak membawa nilai, dan memilih untuk menenggelamkan diri dalam zikir yang pelan tapi dalam. Disitulah jalan itu mulai terlihat. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Bahkan seringkali terasa sangat sepi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Tidak ada yang mengerti. Karena ini bukan jalan yang umum. Ini bukan jalan populer yang banyak diperbincangkan. Ini adalah jalan sunyi, tempat ruh berbicara dengan penciptanya tanpa perantara. Pada awalnya, diam terasa aneh. Hening terasa canggung. Karena kita sudah terbiasa dengan distraksi. Kita merasa bersalah saat tidak membalas pesan. Kita merasa tertekan saat tidak aktif dalam arus informasi. Kita takut dianggap hilang, padahal sesungguhnya, justru saat kita menghilang dari dunia, ruh kita sedang mendekat ke langit. Semakin jauh berjalan di jalan ini, seseorang akan mulai menyadari betapa banyak lapisan yang menutupi ruhnya. Lapisan ego, lapisan ekspektasi manusia, lapisan ketakutan yang ditanam sejak kecil, lapisan dosa-dosa kecil yang dulu dianggap remeh, tapi ternyata membungkus hati seperti debu yang mengaburkan cermin. Dan dalam diam itulah satu persatu lapisan itu mulai terangkat. Ada rasa sakit dalam proses ini. Bukan sakit fisik, tapi semacam kesadaran yang tajam, bahwa ternyata selama ini kita telah menumpuk begitu banyak hal yang tak perlu di dalam diri. Hal-hal yang membuat ruh berat untuk naik ke langit. Hal-hal yang membuat hati sulit menangis saat berzikir, sulit tunduk dalam sholat, dan sulit merasa rindu pada Tuhan. Tapi di titik itu pula, cahaya mulai masuk. Bukan cahaya besar yang menyilaukan, tapi sinar kecil yang perlahan menyinari sudut-sudut yang gelap. Hati yang tadinya keras, mulai lunak. Lidah yang tadinya keluh untuk berzikir, mulai terbuka. Mata yang tadinya kering saat membaca ayat-ayat Al-Quran, mulai basah. Semua itu bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita mulai mendekat, dan langit mulai menjawab. Dalam proses ini, seseorang akan mulai mengenali ulang makna ibadah. Bahwa sholat bukan sekadar gerakan tubuh, tapi perjumpaan rahasia antara ruh dan pencipta. Bahwa zikir bukan pengulangan kata-kata, tapi jembatan antara hati dan langit. Bahwa membaca Al-Quran bukan hanya mengeja lafaz, tapi menyelami pesan cinta yang diturunkan dari arsy. Mereka yang telah masuk ke jalan ini, akan mulai merasakan satu hal yang sangat berbeda, tenang. Tenang yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tenang yang tidak bisa ditemukan dalam gelar, harta, atau pujian. Tenang yang muncul dari keyakinan bahwa meski dunia tidak tahu siapa kita, langit mengenal nama kita. Karena di momen-momen sunyi itu, seseorang bisa mendengar hatinya berbisik, dan mungkin, malaikat pun ikut mendengarnya. Ketika keheningan mulai menjadi teman, maka kekosongan dunia tak lagi menakutkan. Ketika dia mulai terasa nyaman, maka kebisingan dunia tak lagi mengikat. Ketika zikir menjadi penghibur, maka musik duniawi tak lagi menggoda. Dan ketika sujud terasa seperti tempat pulang, maka tidak ada tempat lain yang lebih dirindukan. Inilah kemenangan kecil yang tidak dirayakan dunia, tapi disambut langit. Inilah transformasi ruh yang sebelumnya hampa menjadi penuh. Yang sebelumnya asing, kini dikenali. Yang sebelumnya lupa arah, kini tahu kemana ia harus kembali. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena tantangan terbesarnya justru datang setelah seseorang menemukan hening. Yakni bagaimana menjaga keheningan itu tetap hidup dalam dunia yang terus menggoda. Bagaimana menjaga ruh tetap ringan, saat dunia terus menaruh beban. Bagaimana menjaga zikir tetap membekas, saat rutinitas mulai memakan waktu. Saat seseorang akhirnya mengerti, bahwa diam bukan sekadar berhenti bicara, tapi keputusan untuk hidup dengan makna yang lebih dalam, di bawah pandangan langit yang senantiasa memperhatikan, menyebut, dan mencintai ruh-ruh pilihan. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya kata yang menyentuh langit, melainkan keikhlasan yang tersembunyi dalam diam. Ada ruh-ruh yang hidup sederhana, yang tak dikenal manusia, tak disebut-sebut dalam forum, tak tampil di atas panggung, tapi langit menyebut namanya dengan lembut. Mereka adalah orang-orang yang memelihara sunyi, yang memelihara kesucian niat dalam setiap langkah, yang menjadikan diam sebagai penjaga hati, agar tak sembarang kata keluar, dan agar setiap yang keluar bernilai di hadapan Allah.
Mereka mungkin tak banyak bicara, tapi setiap diamnya adalah zikir. Mereka tak selalu terlihat aktif, tapi hatinya bekerja siang dan malam, memaafkan, mendoakan, bersyukur, dan berserah. Mereka tak membalas keburukan dengan serangan, tapi menunduk dan memohon kekuatan kepada Rabb-Nya. Dan karena itu, nama mereka harum di langit, meski tak dikenal di bumi. Ada satu kisah dalam tradisi Islam, bahwa seorang hamba bisa begitu dicintai Allah bukan karena banyaknya amal yang mencolok, melainkan karena ia menjaga hubungan hatinya dengan Tuhannya dalam keadaan yang tak dilihat siapapun. Ia menyimpan rasa takut, harap, dan cinta dalam sujud-sujud panjangnya. Ia tak menceritakan amalan-amalannya, karena ia merasa semua itu belum tentu diterima. Tapi justru karena itulah, langit mencintainya. Karena ia jujur di hadapan Tuhannya, dan diamnya lebih banyak daripada kata-katanya. Dan begitulah jalan menuju langit, bukan dengan mengejar perhatian manusia, tapi dengan menjaga kemurnian hubungan dengan Allah. Ketika seseorang bisa menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga langkahnya dari keramaian yang melalaikan, disitulah namanya mulai disebut oleh malaikat. Bahkan terkadang, ketika seseorang duduk sendiri merenungi dosanya, merasa kecil dan tak layak, lalu mengucap satu kalimat tobat dengan sepenuh hati, itu sudah cukup untuk membuat langit berguncang penuh haru. Dalam sunyi itu, malaikat mencatat, dalam sujud yang tak dilihat manusia, ada getaran cinta yang menjulang ke langit. Dalam istighfar di tengah malam, ada cahaya yang memancar ke arsy. Dan dalam air mata yang jatuh karena rindu akan ampunan, ada bukti bahwa ruh itu hidup, dan sedang kembali kepada Tuhannya. Tidak semua orang bisa menerima perjalanan sunyi ini. Banyak yang memilih jalan lain, jalan popularitas, kekuasaan, validasi dari luar. Tapi bagi yang memilih diam dan merenung, mereka akan menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan dunia, rasa cukup, rasa damai, rasa aman, dan rasa dekat, meski tak melihat secara nyata. Karena mereka yakin, Allah Maha mendengar, bahkan dalam diam. Dan bila perjalanan itu dijaga terus-menerus, perlahan ruh menjadi ringan. Ia tak lagi tertarik pada pujian. Ia tak goyah oleh celaan. Ia tidak sedih karena tak dikenal, dan tidak sombong saat disebut-sebut. Ia hanya fokus pada satu hal. Apakah Allah ridha? Apakah Allah menyebut namanya di hadapan para malaikatnya? Jika ya, maka apapun yang terjadi di bumi tak lagi penting. Karena tidak ada kebanggaan yang lebih tinggi daripada disebut di langit. Tidak ada kehormatan yang lebih suci selain cinta dari para penghuni langit. Dan tidak ada tempat kembali yang lebih indah daripada hati yang tenang, yang pulang kepada Rabb-Nya dengan ridha dan diridai. Maka barang siapa yang ingin namanya harum di langit, mulailah dengan diam. Diam yang merenung. Diam yang berzikir. Diam yang mendengarkan. Diam yang bertobat. Diam yang menyadari bahwa kehidupan ini sementara, dan bahwa kehidupan yang sejati sedang menunggu di balik tabir dunia yang fana. Karena bisa jadi, saat semua orang tertidur dalam kelalaian, dan engkau menatap langit malam dalam hening penuh air mata, disitulah, malaikat mencatat namamu, dan langit pun menjawab, kami mengenalnya. Itu ruh yang dirindukan oleh langit. Dan jika itu terjadi, maka tak ada lagi yang perlu dikejar di dunia ini. Sebab namamu sudah tertulis di langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.